Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran daring mata pelajaran seni budaya. Baiklah anak-anak, Ibu harap kamu tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah ya. Nah, pada materi kali ini kita mempelajari materi menggambar model dari cabang seni rupa. Nah, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, anak-anak kami diharapkan yang pertama dapat menjelaskan unsur-unsur dalam menggambar model. 2. Dapat menjelaskan prinsip-prinsip dalam menggambar model. 3. Dapat menjelaskan teknik dalam menggambar model. 4. Dapat menentukan model untuk digunakan berkarya seni rupa. 5. Dapat membuat karya seni rupa 2 dimensi menggunakan berbagai teknik dengan melihat model. Baiklah, apa itu pengertian dari menggambar model? Menggambar model merupakan kegiatan menggambar yang diawali dengan menentukan objek model yang akan digambar. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa saja objek model yang bisa digunakan dalam menggambar model ini? Yaitu antara lain ada flora, fauna, manusia, dan alam benda. Ya, itulah yang menjadi objek model untuk menggambar model. Nah, selanjutnya unsur-unsur rupa dalam menggambar model. Unsur-unsur rupa dalam menggambar model ini terdiri dari titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, tekstur, dan gelap terang. Apa itu titik? Titik merupakan unsur yang paling kecil dalam seni rupa. Titik bisa membentuk garis, bentuk, ataupun bidang. Jadi, ide karya seni dimulai dari sebuah titik yang kecil. Yang kedua adalah garis. Garis merupakan unsur dari titik-titik sehingga membentuk sebuah garis. Ada berbagai macam contoh dari garis ya. Ada garis pendek, garis panjang, garis vertikal, garis horizontal, garis zigzag, garis lengkung, garis lurus, garis spiral, garis terputus-putus, dan lain sebagainya. Bisa kamu lihat di slide. Nah, yang ketiga, unsur bidang. Bidang merupakan unsur seni rupa yang dihasilkan dengan menggabungkan beberapa garis sehingga membentuk beberapa sisi. Contoh, persegi panjang, segitiga, bujur sangkar, trapesium, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah bentuk. Unsur ini membuat sebuah seni rupa menjadi lebih hidup dan dapat diamati sebagai karya seni yang utuh. Contoh dari bentuk yaitu ada bentuk geometris dan bentuk non-geometris. Bentuk geometris itu bisa berupa kubus, balok, dan tabung. Sedangkan non-geometris adalah bisa manusia, hewan, dan alam benda. Yang kelima adalah ruang. Ruang merupakan unsur seni rupa yang memiliki 2 sifat, yaitu semu dan nyata. Ya, dalam karya 2 dimensi, ruang bersifat semu karena hanya berupa penggambaran saja. Sementara dalam karya 3 dimensi,
ruang bersifat nyata dan dapat dirasakan secara langsung. Unsur rupa yang keenam adalah warna. Ya, warna akan membuat karya seni menjadi lebih indah, lebih hidup dan ekspresif. Warna dapat dibagi dalam beberapa kelompok. Yang pertama adalah warna primer, yaitu warna dasar atau warna pokok. Nah, warna ini tidak dapat diperoleh dari campuran warna lain. Contohnya adalah merah, kuning, dan biru. Yang kedua adalah kelompok warna sekunder, yaitu warna yang dapat diperoleh dengan mencampurkan dua warna dasar dalam takaran tertentu. Contohnya adalah orange, ungu, dan hijau. Yang ketiga adalah warna tersier, yaitu warna yang dihasilkan melalui pencampuran warna sekunder. Keempat, warna analogus, yaitu deretan warna yang letaknya berdampingan dalam lingkaran warna. Misalnya kuning ke hijau-hijauan atau orange ke merah-merahan. Yang kelima adalah warna komplementer, yakni warna kontras yang letaknya berseberangan dalam lingkaran warna. Misalnya kuning dengan ungu, merah dengan hijau, dan sebagainya. Gambarnya bisa kamu lihat di slide ya. Nah, yang ketujuh, tekstur. Tekstur pada seni rupa adalah sifat dan keadaan permukaan bidang pada suatu karya. Nah, tiap benda tentunya memiliki tekstur yang berbeda-beda. Meskipun ada juga yang hampir sama ya. Tekstur terdiri dari dua jenis, yaitu tekstur nyata dan tekstur semu. Tekstur nyata yaitu apabila kualitas permukaan atau nilai raba dari sebuah permukaan benda tersebut betul-betul nyata sesuai dengan penglihatan mata kita. Misalnya kasar, bergerigi, tidak rata, bergelombang, berlubang, dan sebagainya. Sedangkan tekstur semu apabila kualitas permukaan atau nilai raba dari sebuah permukaan benda tidak sesuai dengan penglihatan mata kita. Misalnya, kita melihatnya sangat halus, tetapi ketika kita raba, bendanya ternyata sangat kasar, bergerigi, tidak rata, dan bergelombang. Nah, itulah yang dikatakan dengan tekstur semu. Yang kedelapan adalah gelap terang. Unsur ini bergantung terhadap intensitas cahaya. Artinya, semakin besar intensitas cahaya, maka akan semakin terang. Dan sebaliknya, semakin kecil intensitas cahaya, maka akan semakin gelap. Dalam karya dua dimensi, unsur gelap terang dibuat berdasarkan gradiensi dan pemilihan warna. Oke, contohnya bisa kamu lihat di slide-nya. Selanjutnya, prinsip-prinsip menggambar model. Yaitu yang pertama, komposisi. Komposisi adalah cara menyusun dan mengatur objek yang digunakan sebagai model gambar, sehingga hasilnya tampak menarik dan indah. Nah, komposisi ini ada dibagi tiga. Yang pertama, komposisi simetris, yaitu memiliki keseimbangan benda yang sama dalam bentuk dan ukurannya. Maksudnya di sini, bidang gambar bagian kanan dengan bidang gambar bagian kiri sama bentuknya. Yang kedua, komposisi asimetris. Pada posisi asimetris, benda diletakkan dalam posisi tidak sama, baik dalam posisi maupun ukurannya. Namun,
tetap menunjukkan keseimbangan ya dalam komposisi, memperhatikan proporsi, keseimbangan dan kesatuan antar benda atau objek gambar. Yang ketiga, komposisi sentral. Pusat perhatian benda atau objek model gambar terletak di tengah-tengah bidang gambar. Penempatan model diatur sesuai dengan proporsi, bentuk model, dan diatur seimbang. Nah, selain itu, penempatan benda memiliki kesatuan antar benda. Yang kedua adalah prinsipnya proporsi. Proporsi adalah perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang dapat diamati. Ada contohnya pada slide. Yang ketiga adalah keseimbangan, yaitu keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Nah, keseimbangan hasil gambar model dapat diperoleh dengan cara membuat skala, memberi efek perspektif pada objek gambar, dan sudut pandang penggambar. Yang terakhir adalah kesatuan. Kesatuan adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar. Nah, di sini benda-benda yang diatur memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antar objek gambar saling mendukung sehingga menghasilkan gambar yang baik. Nah, itulah tadi mengenai pengertian menggambar model, unsur-unsur rupa dalam menggambar model, dan prinsip-prinsip menggambar model.